Kami tidak akan membiarkan apapun terjadi. Kamu pernah melakukan suatu tindakan sebelumnya juga. Pada malam pernikahan, kamu mengunci ayahmu. Dan dia bilang pada kami dia gila. Dengarkan aku sekarang. Kamu harus menyatakan ayahmu gila. Dan mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Apa yang kau katakan? Tolong diam. Jangan berbicara di sela-sela pembicaraan. Ayahnya sangat marah. Dia orang gila. Dia tidak sehat secara mental. Aku tahu itu. Jika tidak, seorang ayah tidak bisa melakukan ini. Untuk putrinya dan kehormatannya, dia tidak bisa menyatakan dia sebagai bahaya bagi hidupnya. Putri Yang sedang berada di rumah mertuanya sekarang. Di rumah suaminya. Aku akan mengatakan itu. Orang seperti dia tidak pantas hidup. Bibi, kamu benar tentang semuanya. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan membiarkan ayah menyakitimu dengan cara apapun, percayalah padaku. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa lakukan. Menit. Tolong buat Salman mengerti. Minta dia untuk tidak memulai pertengkaran dengan ayah. Sisanya, aku akan menanganinya. Ayah. Salman memberiku panggilan tak terjawab. Biarkan aku pergi dan melihat. Ya. Baiklah. Ya. Datanglah ke dekatku. Makalahnya sudah sampai. Anda harus menandatanganinya. Salman, silakan. Minal, aku tidak ingin berdebat lagi sekarang. Salman, saya sudah berbicara dengan saudara Afaq. Dia bilang dia akan membuat semuanya benar. Jika ayah akan mencoba melakukan sesuatu lebih jauh. Saudara Afaq mengatakan bahwa saat itu dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Itu bukan urusanku. Kamu harus melakukan apa yang aku minta padamu. Tolong, Salman. Minal, tanda tangani surat-suratnya. Anda harus mengajukan kasus besok dan mengirimkan pemberitahuannya. Dan ya, apakah kamu sudah mengerjakan pekerjaan yang aku minta? Ya, saya sudah mengirim kontaknya. Ini akan sampai ke orang tersebut besok. Sangat bagus. Terima kasih. Bisakah saya minta secangkir teh? Salman, kita tidak akan mendapatkan apapun. Kita hanya akan menghadapi kerugian. Kita tidak akan mendapatkan apapun. Nasaruddin, jangan mencoba memberitahu saya apapun. Kamu harus mematahkan terus saya dan kamu merusaknya. Dan lihatlah, aku keluar. Lalu kamu juga mendengarkannya. Aku menginginkan perbaikan untukmu, oleh karena itu aku tidak menjaminmu. Salman membebaskanmu dari penjara. Apakah kamu juga akan menyangkal hal ini, bahwa dia menganggapmu sebagai musuhnya? Sekarang setelah kamu keluar, ubahlah dirimu Margob Ahmed, sebelum terlambat. Seorang ayah tua tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi kemarahan anak-anaknya yang sudah dewasa terhadapnya.
Dan kamu punya pertengkaran dengan anak-anakmu. Dan pada hal yang salah juga. Apa yang benar dan salah? Kamu tidak perlu memberitahuku. Aku telah membesarkan anakku dengan baik. Aku membesarkan mereka dengan caraku sendiri. Mereka tidak pernah berani menatapku. Dan sekarang mereka mengambil langkah besar seperti itu melawan saya. Biarkan aku memberitahumu mengapa mereka melakukan ini padamu. Mereka sedang melakukannya karena kamu selalu menekan mereka, membuat mereka mematuhimu. Anak laki-laki adalah anak yang belajar berjalan dengan bantuan ayah. Mereka telah belajar untuk menghindari Anda dalam hidup. Sejak kecil mereka telah melihat bagaimana Anda memiliki, selalu membenci saudara perempuannya. Mereka menoleransi hal itu karena mereka tahu, ini adalah sifatmu. Kamu membenci semua anak perempuan. Saksi Ahmed. Anda tidak ingin menikahi putri Anda, dan ingin menjadikannya tawananmu selamanya. Inilah alasan mereka menentangmu. Dan jika mereka berhasil dalam menikahkan saudara perempuannya, tinggalkan sifat keras kepala Anda sekarang. Anak adalah penopangmu di hari tua. Jika untuk kemenangan Anda sendiri dalam hal ini, Anda keras kepala dengan pendapat Anda. Kalau begitu, kamu harus meninggalkan sifat keras kepalamu dengan menerima kekalahanmu setelah pernikahan Minal. Apapun yang tersisa sekarang, kamu harus menyimpannya. Kamu hanya perlu meninggalkan sifat keras kepalamu, dan kamu harus menerima putrimu sebagai putrimu untuk itu. Dan kalau kamu sudah mulai merasakan perbedaan dalam dirimu, kalau begitu, inilah saatnya temanku. Kamu harus menerima keluargamu. Semuanya akan baik-baik saja. Tidak ada satupun di antara mereka yang mendukung. Meninggalkan rumah setelahnya. Ayah, apapun kesalahan yang telah kita buat, mohon maafkan kami. Bangunlah, temanku, bangun. Dan peluk anak laki-lakimu. Tidak ada yang bisa terjadi. Tidak ada yang bisa terjadi. Kecuali ini itu. Kita pergi dari negara ini. Kamu sudah gila atau apa? Ya, aku sudah gila. Karena aku tidak percaya pada siapapun. Jika Afak harus melakukan sesuatu, dia akan melakukannya sebelumnya. Wahab, aku akan mengatakan kepadamu bahwa kamu bisa bilang ke Salman bahwa dia harus meninggalkan Minal. Dia harus meninggalkannya. Apa yang terjadi padamu? Kamu telah mengatakan hal-hal ini kepadaku, tapi jangan bilang itu ke Minal dan Salman. Apa yang harus saya lakukan? Katakan padaku. Apa yang harus aku lakukan? Aku adalah ibunya. Saya hanya memiliki satu orang putra. Jika Tuhan melarang, semoga Tuhan mengabulkan jika sesuatu terjadi padanya. Aku tidak akan tetap hidup. Aku akan mati saat itu. Mengapa kamu tidak mendengarkan aku? Kita bisa pergi ke suatu tempat di mana bahkan bayangan pria itu tidak akan mencapai anakku. Tidak akan terjadi apa-apa pada putramu. Aku belum selemah itu, Nyonya Samina. Meninggalkan negara ini karena takut. Anda ingin anak Anda aman. Kalau begitu percayalah padaku. Aku adalah ayahnya. Tidak ada seorang pun yang bisa menyakitinya saat dia memilikiku. Ayah, apakah ada lagi yang ayah inginkan? Tidak, ini sudah cukup.
Salman, tolong, bangun dan minum obatmu. Tidak, aku mampu bangun. Baiklah, baiklah. Duduklah di sini. Siapakah orang yang paling Anda sayangi di dunia ini? Orang yang paling dekat denganku. Dan siapa yang paling Anda benci di dunia ini? Orang itu. Siapa yang paling kamu hormati di dunia ini? Minal, kamu dan saudara-saudaramu sudah memberikannya. Sangat menghormati. Anda telah membayar iuran mereka. Hal-hal yang bahkan tidak pantas mereka dapatkan. Dan saat kamu masih bersedih dengan orang yang menginginkannya untuk mengambil suamimu darimu. Aku tidak suka hal ini, Minal. Kamu mengetahuinya dengan baik. Aku sudah berhenti menuntutnya. Hanya karena kamu. Aku tinggalkan tuntutanku hanya karena cintaku padamu. Aku tidak pernah menerima kekalahan dalam hidupku. Aku tidak pernah dikalahkan sebelumnya. Ketika dia di luar sana mencoba membunuhku. Apakah seperti ini? Anda harus memilih satu orang di antara kami. Jika kamu mau berdiri di sampingku, maka kamu tidak akan menaruh simpati padanya di dalam hatimu. Dan jika Anda akan berpihak pada orang itu, maka kamu tak akan menemukan cintamu di hatiku. Apa yang kau katakan, Salman? Karena aku merasakan hal ini. Kamu ada di sini bersamaku, kamu dekat denganku, tapi kamu punya simpati pada orang itu di dalam hatimu. Orang yang ingin membunuhku. Salman, dia adalah ayahku. Dia adalah ayahmu yang bernama sama. Minal, kapankah kamu akan mengerti? Kelahiranmu adalah pertanda buruk baginya. Apakah ayah seperti ini? Para ayah memanjatkan doa untuk putri mereka. Mereka berdoa untuk nasib baik mereka. Mereka berdoa agar mereka berumur panjang. Tapi ayahmu mengincar nyawa kita berdua dan ingin membunuh kita. Kamu bersedih hanya karena kamu menemukan dirimu terbagi antara cinta dua orang. Itulah sebabnya aku berkata kepadamu, tinggalkan orang yang memberi selamat padamu. Minal, kamu harus memilih salah satu dari kami. Dan jika kamu mengharapkan hal itu dariku, saya akan mundur sekarang, tapi ini sekarang tidak memungkinkan. Aku hanya akan mundur ketika aku telah membunuhnya. Apa yang terjadi, Kudratullah? Mengapa kamu tidak percaya padaku? Dengarkan, kau Tuhan yang Maha Kuasa, aku tidak pernah punya anak perempuan. Saya akan mengajukan kasus terhadap Pers dan anak laki-laki itu. Saya akan menuntut mereka atas hal ini. Kapan aku akan bertemu denganmu? Aku akan menceritakan semuanya kepadamu secara detail. Oke. Astaga. Halo. Ya. Dengarkan aku, Tuan. Anda sedang membahas berita yang salah. Tidak ada apa-apa. Sudah kubilang, aku tidak punya anak perempuan. Saya tidak akan memberikan wawancara. Teh. Apa yang kamu lihat, sisihkan saja.
Tuan, ada seorang gadis datang berkunjung. Siapa dia? Aku tidak tahu. Dia meminta untuk bertemu. Oke. Salam bagimu. Duduk. Nama saya Sabahat dan saya seorang reporter. Saya ingin bertanya kepada Anda tentang sesuatu. Ya, silakan tanya saya. Tuan Margop, Anda adalah seorang industrialis terkenal di negara ini. Anda memiliki nama di negara ini. Berita yang beredar tentang Anda di surat kabar saat ini. Apakah Anda ingin menjelaskannya kepada saya? Saya hanya akan mengatakan ini tentang hal itu. Aku tidak punya anak perempuan. Tapi aku punya buktinya. Saya menerima dari menantu laki-laki Anda. Dokumen sekolah putri Anda. NIC dan hal-hal lainnya. Sudah kubilang aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Aku juga tidak punya menantu laki-laki. Kemarahanmu memberitahuku bahwa semua ini benar. Dengarkan aku, gadis. Jika Anda mencetak sesuatu yang menentang saya, maka... Kemudian, apakah Anda mengancam saya? Ingatlah untuk tidak pernah mengancam wartawan. Aku pergi sekarang. Bacalah koran besok. Bagaimanapun, kota pasti akan membacanya. Pergi. Halo. Minal, kamu telah melakukan kesalahan. Ini tidak benar. Aku tidak pernah menganggapmu penting di rumah ini lebih dari seorang pembantu. Dan sekarang Anda telah mengklaim hak Anda. Dalam kekayaan yang kumiliki, kamu seharusnya sudah tahu konsekuensi dari tindakan ini. Anda akan menghadapi konsekuensinya. Percobaan pertamaku gagal untuk membunuh suamimu. Tapi aku tidak akan gagal sekarang. Saya sekarang secara terbuka mengancam Anda. Aku tidak akan meninggalkanmu dan suamimu hidup-hidup sekarang. Menit. Apa yang telah terjadi? Apa? Menit. Minal, apa? Situs, Bagaimana dia jatuh? Menit. Bangunlah. Menit. Tolong hubungi dokter. Minal, apa yang terjadi? Siapa yang meneleponnya? Silakan segera menelepon. Menit. Menit. Sekarang katakan padaku, kakak, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu inginkan? Aku hanya ingin untuk bergabung dengan kantor ayah mertuaku. Tapi saya akan menyarankan Anda untuk tidak melakukannya. Semuanya milik kalian berdua. Aku tahu hal ini. Semuanya milik saya dan saudara Afak. Ditambah kedua putriku juga. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil hak kami. Tapi saat ini tidak ada sumber pendapatan. Aku harus melakukan sesuatu. Saudara Afak tidak mengerti hal ini. Afak mengatakan bahwa menurut dokumen-dokumen tersebut, Anda telah dipilih sementara untuk pekerjaan tersebut. Anda tidak diberi bisnis. Inilah alasan Anda akan tetap menerima gaji. Saudariku, aku tidak menginginkan amal. Jangan berpikir seperti ini, faham? Semuanya milikmu. Itu milikmu sama seperti ayah, tidak aktif dalam bisnis. Ya, dia tidak aktif, tapi dia adalah segalanya. Semua pendapatan masuk ke rekeningnya. Saya hanya menerima gaji. Lihat, pahami. Tolong, kakak, aku tidak punya simpati lagi terhadap ayah. Jika kamu ingin berpihak padaku, kalau begitu, kamu harus berkata kepada saudara Afak bahwa dia harus pergi ke ayah dan berkata, dia meninggalkan kantor ayah. Saya akan melihat bagaimana kantornya berjalan nanti. Mendengarkan. Kesalahan, dia membuatnya dengan marah. Kamu tidak harus melakukan hal itu. Jika orang-orang kantor tahu bahwa kita bertengkar hebat di rumah, semuanya akan selesai dengan cara ini. Hal ini tidak boleh terjadi pada orang asing. Manfaatkan pertarungan kami dengan baik.
Suster Eman ada di sini. Tapi kamu juga tidak salah. Akan lebih baik jika Anda, biarlah saudara Afak tetap dekat dengan pekerjaan kantor. Dan kamu bisa bergabunglah dengan perusahaan ayah untuk sementara waktu. Lalu tunggu waktu yang tepat. Apapun yang terjadi, kita akan melihatnya nanti. Ya, dokter. Bagaimana perasaannya sekarang? Apakah ada komplikasi? Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku akan menulis beberapa obat untuknya. Hanya 2 dosis saja sudah cukup untuknya. Dan aku sedang menulis 1 ujian untuknya. Tes kehamilannya. Apa? Apa yang Anda katakan, dokter? Apakah menurutmu dia bisa? Bisakah dia hamil? Gejalanya tampak seperti itu dari kondisinya. Dan aku yakin dia sedang hamil. Benar-benar. Minal sedang hamil. Wahab, Salman. Kemarilah. Salman. Wahab. Wahab, Salman, selamat. Dokter mengatakan bahwa kami punya kabar baik. Seorang tamu kecil akan datang ke rumah kami. Selamat ya, Salman. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Konferensi. Bagaimana menurutmu? Kapankah kebahagiaan akan datang di rumah ini? Jika itu akan datang, kapan dan bagaimana itu akan terjadi? Ini akan segera datang. Dan kamu akan membawanya. Ya Tuhanku. Apa yang telah terjadi? Aku bisa merasakan sesuatu. Ada gerakan. Benarkah begitu? Ya, konferensi itu. Ada gerakan yang terus-menerus. Biarkan aku pergi dan memberitahu Afat sekarang juga. Biarkan aku pergi dan memberitahu ibu juga. Tunggu, aku akan segera kembali. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sudah lebih baik. Selamat untukmu. Selamat sekarang. Laporan belum ada sampai di sini. Laporan akan segera hadir. Aku akan pergi membawa mereka. Kamu akan keluar. Kenapa kamu akan pergi? Kamu bahkan tidak sehat. Tidak ada yang salah denganku. Aku baik-baik saja. Tahukah kamu? Saya ingin memenuhi semua tanggung jawab anak saya. Sejak laporan memberitahu kita tentang dia, sampai dia menikah. Anda sedang memikirkan semua ini segera. Saat aku bahagia, lalu aku bicara seperti ini. Aku berdoa agar Tuhan selalu membuat kita bahagia seperti ini. Amin. Oke, ceritakan ini padaku. Siapa yang meneleponmu? Menit. Aku bertanya sesuatu padamu. Itu panggilan ayah. Apa yang dia katakan? Klaim yang saya buat atas properti tersebut. Dia bereaksi terhadap hal itu. Bagaimana? Apakah dia mengatakan bahwa dia akan membunuhku? Benarkah begitu? Jangan khawatir tentang hal-hal ini. Dia tidak bisa melakukan apapun sekarang. Dia hanya bisa mengancam ketika sedang bingung. Dia sedang dalam pengawasan polisi, dan saya juga sangat waspada. Jangan khawatir. Hanya urus hal ini saja.
Anda perlu menjaga kesehatan dan berbahagia. Ini adalah perasaan pertama menjadi seorang ibu. Itu adalah perasaan yang paling indah. Ketika dia mengetahui hal ini, kehidupan baru sedang terbentuk di dalam dirinya. Dia terus memikirkan hal ini. Bagaimana jadinya anak itu? Nama apa yang akan dia berikan pada anak itu? Ini adalah perasaan terindah di dunia. Ya, Ibu. Aku juga sedang memikirkan hal ini. Ada apa, Bu? Apa yang Anda pikirkan? Aku sedang berpikir bahwa kita semua senang dengan situasi ini. Tapi, bagaimana dengan ayahmu? Apa yang harus dilakukan terhadapnya? Tidak akan terjadi apa-apa. Begitu banyak hal telah terjadi sekarang. Semuanya akan baik-baik saja sekarang. Dan serahkan sisanya pada Afak. Mumtaz, kemarilah. Mumtaz, kemari. Apa yang telah terjadi? Silakan pergi dan bawakan obat tekanan darahku. Tapi kamu sudah minum obatmu 1 jam yang lalu. Hentikan omong kosong ini dan bawalah. Oke, aku akan membawanya. Ya, lakukanlah. Apa yang terjadi? Ayah baik-baik saja? Faham? Tolong bawa ayah ke dokter. Jangan tunjukkan simpati palsumu padaku. Simpati palsumu. Apa kabar, Ayah? Apakah kamu merasa baik-baik saja? Mengapa Anda datang ke sini? Mengapa kamu datang? Dengarkan, Ayah. Ini adalah rumah mertuaku. Aku bisa datang ke sini. Siapa yang akan menghentikanku? Aku akan menghentikanmu. Aku bisa menghentikanmu untuk datang. Pergilah dari sini. Pergi dari sini. Baiklah. Jika kamu bilang begitu, aku akan pergi. Tapi, Ayah dengarkan. Kamu tidak bertanya padaku mengapa aku datang ke sini. Baiklah, biar aku beritahu padamu. Aku punya kabar baik untukmu. Kamu akan menjadi seorang kakek. Margot. Margot. Kamu tidak percaya padaku. Lihat ke sini. Saya membawa laporannya. Lihat mereka di sini. Mereka positif. Saksi, memahami, mengerti, ayah, memahami. Memahami, Ayah, jaga dirimu baik. Ayah, Margot. Ayah, pegang dia. Ayah, Ayah, ya Tuhanku. Ayah, Hubungi dia. Apa yang terjadi padanya? Ayah, Air, Ayah, beri air. Margot. Margot. Ayah. Air, Margot. Air, Margot. Bangun. Dengan baik, Minal, lihat ke sini. Ini adalah foto Salman saat dia masih kecil. Baru berusia 6 tahun. Apakah ini Salman? Ya, dia sangat gemuk dan bayi yang montok. Dia sangat suka makan saat itu. Dan bersamanya ini adalah aku.
Dan ini adalah ayah Salman. Kamu terlihat sangat cantik di sini. Kamu sekarang persis sama. Benarkah begitu? Kamu belum berubah. Siapa yang sama? Apa yang sedang terjadi? Aku sedang menunjukkan Minal, foto masa kecil Salman. Kalian para wanita sangat sentimental. Bukankah itu? Laporan belum ada di sini. Dan kamu mulai menunjukkannya, Minal foto masa kecil Salman. Oke, hentikan sekarang. Silakan duduk dengan tenang. Biarkan aku melihat gambarnya. Baiklah, aku datang untuk menanyakan hal itu. Salman belum kembali. Dia pasti datang. Dengan baik, dia ada di sini. Jadi, Salman, kamu kembali. Apa isi laporannya? Memberitahu. Apa? Apa maksudmu? Tunjukkan padaku laporannya. Biarkan apa yang akan Anda lihat di dalamnya? Baiklah, Salman, tunjukkan padaku. Aku akan melihat. Ya Tuhan. Berkat rahmat Tuhan, berkat rahmat Tuhan. Selamat untuk kalian semua. Kamu sangat buruk, Salman. Kamu sangat menggangguku. Kamu tidak membawa permen, datang dengan tangan kosong. Selamat untuk Anda. Banyak sekali. Salman kecil akan segera datang. Ucapkan selamat juga padaku, ya. Aku akan menjadi seorang kakek. Bukankah itu? Selamat juga untukmu. Mengambil uang. Dapatkan permennya. Ya, manisannya akan datang. Itu akan datang. Selamat ya nak. Ucapkan selamat 2 kali padaku. Mengapa ucapan selamat ganda? Apakah ada anak kembar? Tidak, Anda perlu memberi selamat kepada saya 2 kali karena aku telah mengalahkan musuhku dengan cukup baik. Apa maksudmu? Apa yang kamu lakukan? Tidak ada sama sekali. Saya hanya pergi untuk memberi selamat kepada Margob Ahmed. Kamu pergi ke sana. Mengapa? Aku sudah bilang padamu, aku pergi untuk memberi selamat. Apa yang terjadi di sana? Saya hanya pergi dan berkata kepada Margot Ahmed bahwa, selamat untukmu, kamu akan menjadi seorang kakek. Kemudian, lalu apa? Dari keterkejutan itu orang tua itu terkena serangan dedaunan. Kasihan dia. Apa yang telah terjadi? Kenapa kamu sedih? Dia adalah musuh kita. Salman, hentikan sekarang. Ini adalah hari yang membahagiakan bagi kami. Dan hal-hal ini terlihat tidak benar. Kebahagiaan. Ya, aku punya kebahagiaan. Benar-benar. Hari ini orang itu sudah akhirnya mencapai akhir hayatnya. Dan saya sangat senang akan hal itu. Saya senang. Dia mengalami serangan yang parah. Butuh waktu beberapa bulan untuk pulih. Tapi dokter, apakah dia akan tinggal di rumah sakit saat ini? Tidak, itu tidak perlu. Jika Anda bisa merawatnya di rumah dan jaga dia dengan baik di sana, bawa dia pulang. Tidak apa-apa. Oke. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak.